La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hatta ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada subuh hari ini ya, kita masih dapat sama-sama melaksanakan ta'lim, dan seperti biasa kita mencoba menambah ilmu kita dengan mengkaji satu referensi ya, kitab Turos ya, kitab klasik yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa menikah itu memiliki banyak faidah. Di antara faidah-faidah itu misalnya dijelaskan karena Rasul ingin umatnya ini banyak, maka hanya dengan pernikahanlah umat Rasul itu menjadi banyak. Jadi kita mengikuti sunnah Rasul dan mengikuti amanah Rasul. Yang kedua, bahwa dengan menikah itu akan terjaga ya, terjaga dari setan, sehingga akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela, misalnya perzinahan gitu. Kemudian manfaat menikah berikutnya juga adalah menenangkan hati ya. Jadi tidak kita tidak kemudian ya karena tidak menikah mungkin kepikiran macam-macam ya kan. Nah kemudian kita bisa, hati kita kan secara psikologis butuh butuh teman hidup gitu yang bisa berbagi, bisa mengerti kita gitu. Maka pernikahan itu adalah faedahnya juga seperti itu. Kemudian menjaganya kita terhadap keluarga kita, memberi nafkah dan itu adalah merupakan mujahadah dan merupakan kebaikan-kebaikan yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang tidak menikah. Nah, karena kalau pertemuan sebelumnya kan bahwa ada beberapa ulama yang memang mencoba untuk menjalani hidup tanpa menikah. Karena apa? Karena dia ingin lebih khusyuk gitu, ibadah kepada Allah. Jadi tidak menikah atau jomblo itu dalam rangka karena untuk ibadah kepada Allah, bukan karena biar bebas gitu. Kalau niatnya biar bebas ya sangat tercela gitu. Tapi niatnya itu, kenapa ada ulama-ulama dulu yang tidak menikah? Karena memang ya kayak Ibrahim bin Adham itu kan nggak menikah Pak. Karena kata beliau itu ya lebih khusyuk dalam ibadah. Coba kalau nggak punya anak, nggak punya istri, tadarusnya akan lebih banyak daripada misalnya harus nganterin anak sekolah dulu gitu kan. Belum udah gitu nganterin istri ke pasar. Jadi ibadahnya lebih sedikit. Nah, tapi bagi ulama-ulama yang lain menyatakan bahwa menikah itu utama karena apa? Karena 5 hal tadi ya. Dan kesibukan kita melayani suami dan atau melayani istri dan anak-anak itu adalah merupakan ibadah tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya istri gitu. Namun demikian Bapak sekalian, di samping ada faedah, ada manfaat dari menikah, menikah juga ada dampak buruk ya.
sehingga membuat kerusakan-kerusakan pada diri kita. Inilah yang disebutkan afatun nikah. Jadi kerusakan-kerusakan atau dampak buruk dari menikah. Apa dampak buruknya? Yang pertama, kata beliau, wahiyya aqwaha, dan ini dampak buruk yang paling berat ya. Apa itu? Al-ajzu an talabil halal, bahwa banyak kita kepala keluarga itu tidak mampu mencari yang halal, lemah dalam mencari yang halal. Halal tapi kemudian remang-remang, kemudian haram. Ya. Halal kemudian ada subhat, kemudian haram. Gitu. Nah ini Bapak sekalian ya. Apalagi kalau misalnya yang melakukannya adalah orang-orang pinter gitu, itu dampaknya akan sangat luar biasa. Ya. Banyak ilustrasi misalnya oleh Kiai Haji Zainuddin MZ Allah yarhamhu. Beliau katakan kalau orang bodoh maling, paling maling ayam. Tapi kalau orang pintar maling, maka kandang ayam, pabrik ayam, dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma 1 ekor ayam, 2 ekor ayam, tapi bahkan pabriknya bisa diambil. Jadi ini tantangan terberat kata Imam Al-Ghazali, bahwa orang bisa rusak agamanya karena menikah, ya, sebab menikah disebabkan karena kelemahan atau ketidakmampuannya untuk konsisten terhadap yang halal. Ya, fa inna dzalika la yatasra li kulli ahadin, dan itu tidak mudah gitu bagi setiap orang. Nah, ini Imam Ghazali Pak itu kan tahun 1000-an ya, 1000-an Masehi. Beliau itu wafat 1100 berapa 11 ya. Jadi pada tahun 1000-an saja itu dikatakan la siyama fi hadhil awqati, apalagi pada masa sekarang kata beliau ya, madirabil ma'aish, di mana kesulitan-kesulitan hidup begitu luar biasa, fayakunun nikahi sababan, fayakunun nikahu sababan, maka nikah akan menjadi sebab ya, fit tawasuli talabil wal it'ami minal haram, akan menjadi sebab seseorang terjerumus pada mencari dan memakan yang haram. Ini pada zaman dulu Pak ya, apalagi zaman sekarang. Artinya apa? Bahwa inilah kerusakan yang paling utama dan pertama yang setiap orang sulit untuk menghindari gitu. Dengan menikah agamanya menjadi rusak. Karena apa? Karena ia tidak mampu mencari yang halal gitu. Nah, dalam konteks seperti ini, maka kata Imam Ghazali, wal muta'azzab fi amni min zalik, maka orang yang membujang atau jomblo pada kondisi seperti ini adalah lebih aman. Wa amal mutazawwiju, maka orang yang menikah, fafil aksari, kebanyakannya ya, yadkhulu fi madakhilil su'i, kebanyakannya adalah masuk pada kerusakan, pada hal-hal yang dosa, pada perbuatan-perbuatan yang buruk kebanyakannya. Fayattabi'u hawa zaujatihi, dia mengikuti hawa nafsu istrinya misalnya ya. Istrinya ngelihat temennya tasnya baru, bilang mas tas tetangga baru ya. Kemudian istrinya ngelihat perhiasan teman arisannya baru, wah perhiasannya baru mas. Apalagi kalau misalnya temen-temennya itu adalah satu kantor, sama-sama masuk gitu kan. Pasti akan bilang,
Lu dia aja bisa kok, Mas nggak bisa. Nah, bagaimana? Kata suaminya, ya bagaimana kek? Nah, udah mulai mikir tuh. Waduh, iya. Jadi ini yang merusak, kata Imam Al-Ghazali. Beristri bukannya menjadikan kita benar, malah menjadikan kita rusak gitu. Dan ini banyak sekali, ya, kata beliau, al-aksar itu kan kebanyakannya, mayoritasnya. Banyak suami jadi rusak karena istrinya gitu. Ya. Jadi wa yabiu akhiratahu bidunyahu, akhirnya apa? Dia menjual akhiratnya untuk dunianya. Gitu kan. Ya, prinsip-prinsip yang tadinya dia pegang misalnya dalam bekerjaan, sidik, tabligh, fatona, amanah, menjadi luntur karena pragmatisme yang memang dihembuskan ya oleh istrinya itu. Nah, maka dalam kondisi seperti inilah akhirnya banyak pada saat nanti di Yaumul Mizan, kata dalam satu khobar dikatakan walahu minal hasanati, padahal dia punya kebaikan ya amsalil jibal, yang semisal gunung gitu. Tapi kemudian fayus'al an riayati ailatihi wal qiyamu bihim, maka ditanya tentang kepemimpinannya dan kepemeliharaannya pada istri dan anak mereka, wa an malihi, dan dari hartanya, min aina tasabu fi ma anfaqahu, dari mana, bagaimana cara kasabnya, mencarinya, dan setelah diteliti betul, maka kemudian untuk apa penginfakannya atau pengeluarannya gitu. Jadi ini memang bab harta itu berat, Pak ya. Ini yang kalau sekarang ini kan namanya pembuktian terbalik. Kamu punya rumah, ayo, rumah itu asalnya dari mana? Dijelaskan sama kita, ya asalnya begini, beli. Dari mana uangnya? Nah, dari kerja. Berapa gajimu? Lo kok bisa beli rumah segini? Nah, ini kan berat. Itu baru rumah. Nanti rumah itu ada apa di dalamnya? Ada motor. Kamu punya motor. Dari sejak kamu menikah sampai dengan, atau dari balik sampai dengan, kamu punya 20 motor sampai kamu meninggal. Dihitung satu-satu, Pak. Makanya makin banyak hartanya sebenarnya makin berat itu hisabnya. Ya, itu baru dihitung. Setelah oke, misalnya checklist gitu semua. Nah, sekarang ditanya lagi, kamu punya motor. Motor pertama buat apa saja? Buat pengajian, bagus. Buat nolong orang, bagus. Nganterin anak sekolah, bagus. Nganter istri orang. Nganterin janda misalnya ke rumah sakit, janda tua, bagus. Bagus ya. Janda tua gitu kan, nggak ada siapa-siapa, ke rumah sakit. Sedang umur 30. Pak, nah bahaya kalau umur 30. Jadi berat memang, Pak ya, berat gitu. Maka kemudian itu baru motor, terus mobil, terus apa lagi? Laptop, printer, perabotan rumah tangga, semua ditanya. Nggak ada satupun yang nggak ditanya, bahkan sendok pun ditanya, Pak. Yang menurut kita tidak berharga itu semuanya ditanya. Kamu beli barang di gudang banyak itu, nggak dimanfaatkan, kenapa? Nah, jadi memang berat gitu ya. Ya, maka dalam konteks seperti ini memang akhirnya orang itu habis pahala kebaikannya itu akhirnya gara-gara ditanya macam-macam. Jadi kita, Pak, kita ini
ditanya tentang pergaulan kita dengan pasangan hidup kita, dengan anak kita, ya. Jadi kadang-kadang saya suka suka sedih gitu kalau saya ngajar di perguruan tinggi, begitu saya suruh baca Quran, ada yang masih belum bisa baca Quran, Pak. Padahal kan nggak usah belajar tiap hari. Pengamatan saya itu, Pak, anak-anak masuk TPA seminggu 2 kali atau 3 kali. Biasanya umur kelas 3, kelas 4 rata-rata sudah bisa pada baca. Bahkan ada yang kelas 2 SD bisa baca Quran. Nah, ini udah perguruan tinggi kok bisa baca Quran, berarti yang salah orang tuanya. Orang tuanya pasti yang salah, gitu loh. Nah, ini kan akan dikejar terus. Kenapa ente rajin ke masjid tapi anaknya gak bisa baca Quran? Sibuk, ya Allah, saya sibuk zikir, sibuk baca Quran, sibuk taklim, sibuk, wah, habis itu kita. Ya, kita harus tahu, kita nih kepala keluarga, Pak, harus tahu perkembangan anak kita. Kalau dia belum bisa baca Quran, Iqra berapa, kita harus tahu. Karena itu bukan tanggung jawab istri, Pak, tanggung jawab kita. Bahkan istri salah pun tanggung jawab kita, kecuali kalau kita sudah mengoreksi, gitu ya. Kita sudah mengoreksi tapi bandel, ya namanya istri kadang ada yang bandel juga. Wong istrinya Nabi aja yang bandel. Nabi siapa tuh, Pak? Nabi Lut, ya, bandel istrinya. Gitu. Nah, Nabi Nuh, gitu. Jadi gitu, Pak, ya. Yang pertama itu, gitu. Kemudian pada hari kiamat juga, Pak, yata'alluq birajul fil qiyamah ahlu wa waladuhu, istri dan anaknya itu menimpakan beban kepada kita. Ya Rabbana, katanya, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Ya, ini hadisnya riwayat siapa ini? Tapi tidak oleh editornya tidak dikatakan hadis dhaif, paling tidak hasan lah ya ini. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khuzlana, ambillah dari kami haqqina minhu, hak kami dari ayah kami, dari suami kami misalnya. Fa innahu ma'alimna, karena ayah kami tidak mengajari kami, manajhalu, apa-apa yang kami tidak tahu. Nah. Apa-apa yang kami tidak tahu. Ini jamaah Masjid At-Taubah sabarnya udah luar biasa. Udah mau selesai baru nyala. Ya. Kami tidak tahu, kami nggak bisa baca Quran karena ayah kami nggak tanggung jawab. Kami wudunya berantakan karena ayah kami nggak tanggung jawab. Kami lebih senang di hiburan malam daripada di masjid karena ayah kami nggak tanggung jawab. Itu, Pak. Seperti itu diadukan. Wa kana yud'imunal haram, dan dia juga memberi makan kepada kami dan yang haram. Wa nahnu la na'lamu, kami nggak tahu. Ya. Saya dibeliin motor, dibeliin HP bagus, dikasih makan, tahunya hasil korupsi misalnya, atau hasil malak misalnya, atau hasil nipu misalnya. Kami nggak tahu, ayah kami nggak memberitahu itu. Maka semua itu akhirnya fayang kusulah minhu, itu semua mengurangi pahala-pahala dari suami itu. Jadi ini dampak buruk pertama, Pak, dari pernikahan adalah ketika kita tidak mampu
mencari yang halal. Ya. Ketika kita tidak mampu mencari yang halal, ya banyak syubhat, bahkan haram gitu. Kadang-kadang kita ini tergoda oleh hal yang sepele gitu. Misalnya Pak ya, misalnya nih, ngerjain tugas anak kita pakai fasilitas kantor. Itu kan sepele kelihatannya. Ini kertas kantor ini, printer kantor ini daripada mubazir. Enggak Pak, itu bukan milik kita. Gitu. Ya memang mungkin tugasnya cuma 10 lembar, 5 lembar, tapi itu kan bukan punya kita. Ya jangan, kalau bukan punya kita, masih mending ke tukang fotokopi. Gitu. Kalau di rumah kita nggak ada printer. Ini yang seperti ini kan dianggap hal wajar gitu. Ya. Padahal itu bukan untuk kepentingan kantor. Nah, ini yang merusak. Anak kita senang, tapi anak kita nggak tahu. Ketika di akhirat anak kita bilang, ya saya nggak tahu ya Allah, saya sudah diprintin aja, saya kira ayah saya ngeprintnya di tempat yang benar, tahunya punya kantor gitu. Nah, jadi ini yang kerusakan pertama Pak ya. Perusakan pertama, la yulaqallahu ahadun bizanbin a'zam min jahalati ahli. Ya. Jadi Allah tidak akan menemui seseorang dengan dosa yang besar karena kebodohan keluarganya. Jadi dosa yang besar itu selain syirik, itu adalah kebodohan keluarga, merupakan dosa yang besar yang Allah tidak mau bertemu kita gitu. Ya. Jadi poinnya apa Pak? Mari kembali kepada yang halal dan kemudian ya kadang-kadang gini Pak. Ini kayak makan kita ini kan, makan kita setelah setelah taklim gitu. Itu kalau ada yang nggak redo bisa jadi nggak halal juga itu. Jadi ya ini juga harus hati-hati juga. Kemudian kerusakan yang kedua, itu kerusakan yang pertama, banyak orang atau kepala keluarga yang lemah dalam mencari yang halal. Kerusakan kedua akibat menikah, al-qusuru 'anil qiyam bihaqqihinna was sabri 'ala akhlaqihinna wa ihtimalil adza minhunna. Nah, wa hadhi dunal ula fil umum. Jadi kerusakan yang kedua, kalau tadi memang agak berat, ini memang di bawah yang pertama nih Pak. Jadi dampak buruknya ini tidak seberat yang pertama. Dampak buruk yang kedua itu apa? Al-qusuru 'anil qiyam bihaqqihinna. Kita mengurangi hak istri dan anak kita gitu. Hak untuk mereka mendapat sapaan kita. Mungkin secara materi kita sudah mencukupi, tapi hak mereka untuk mendapat pendidikan kita, hak mereka untuk mendapatkan sentuhan-sentuhan akhlak dari kita itu kurang. Maka kalau sekarang anak remaja banyak persoalan, itu kan sebenarnya kembali kepada keluarga-keluarga. Keluarga terlalu sibuk, akhirnya dia banyak bergaul dengan pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Anak-anak itu banyak yang sekolah sudah selesai tapi pulang sekolahnya malam. Kenapa? Dia tahu bapak ibunya pulangnya malam gitu ya. Nah, karena dia juga mungkin bete juga di rumah, nggak ada siapa-siapa gitu kan, ada pembantu doang misalnya. Wasabru, ya kan, dan sabar ala akhlaqihinna. Kita sabar menghadapi akhlak istri, akhlak anak-anak. Ya mungkin
dalam konteks ini artinya apa? Kita tidak menyakiti mereka, ya. Nah, sehingga kalaupun kalaupun kita mendidik dengan penuh bijaksana, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi kita ini diperintahkan untuk mendidik mereka dengan hikmah, dengan bijaksana, ya. Dan pendidikan yang bijaksana itu ya, misalnya kalau di hadis itu kan ada memang perintah memukul kan anak itu, tapi lihat Pak, kita diperintahkan untuk apa? Ketika umur 7 tahun perintahkan anakmu untuk sholat. Kalau dari 7 tahun itu sudah diperintah sholat, misalnya subuh kita bangunkan, zuhur kita tanya, mungkin kita dari kantor tapi kita bisa tanya anak kita, apakah lewat handphone pembantu kita gitu kan, mana kakak atau mas atau adik, ini Pak, Dek udah sholat. Iya belum, ayo sholat ya. Nah itu Pak, anak itu secara psikologi ya, secara psikologi nih, anak itu dibiasakan, itu biasanya 14 kali itu sudah otaknya sudah ini Pak, sudah menerima gitu. Tapi kalau mengubah kebiasaan memang katanya sampai 100 kali lebih itu. Misalnya suami istri kan sudah punya kebiasaan masing-masing tuh. Itu kalau dia itu mau mengubah itu bisa 100 kali. Misalnya suaminya kalau habis mandi itu naruh anduknya di mana? Di kasur misalnya. Bukan kebiasaan bujangan. Begitu menikah, istrinya ngelihat. Nah, kalau pengantin baru kan masih mesra Pak ya. Sayang jangan di sini ya. Taruhnya di jemuran gitu. Sekali sayang, 2 kali, 3 kali, 4 kali, Mas susah amat sih. 5 kali, 6 kali, ya. Itu belum juga gitu, kebiasaan itu hilang. Akhirnya dia ngadu sama Ustadz, Pak Ustadz ini susah bener suami saya ini, habis mandi ditaruh anduknya di kasur. Kata Ustadznya, nih kalau kamu terus-terusan begini, kamu jadi emosi, kamu jadi dosa, kamu mau jadi pahala. Mau Pak Ustadz, ini gimana? Setiap kamu memindahkan anduk itu, pahalanya besar. Jadi kamu gak usah banyak omong. Hati kamu tenang, kamu dapat pahala, suami juga nggak gerundel. Oh gitu ya. Jadi mulai besok dia ngeliat anduk tuh ngeliat pahala tuh Pak. Begitu ada anduk, terus kemudian diambil. Gitu ya. Diambil. Hari ketiga dalam otaknya kan sudah, wah ini pahala nih. Ternyata udah nggak ada anduknya. Waduh, pahalanya hilang saya. Ternyata suaminya lama-lama nggak enak juga. Jadi ya pergaulan seperti ini ya. Watasinul khuluqi ma'an nisa wal qiyam bi khududihinna ahwanu min talabil halal. Dan sebenarnya kata Imam Al-Ghazali, mendidik akhlak istri ya, itu ahwanu lebih ringan memang min talabil halali, daripada mencari yang rezeki yang halal gitu. Jadi memang kita ini banyak keplesetnya itu Pak. Sebenarnya pekerjaan kita halal, dagang halal, tapi dalam dagang itu ada sedikit-sedikit gitu, iblis mulai masuk ya. Kurangin dikit kualitasnya, tapi promosinya masih tetap sama. Kan gitu. Harusnya kan promosinya harus dirubah dong kalau kualitasnya berkurang gitu. Nah ini mendidik anak, mendidik istri, kata Imam Al-Ghazali, memang lebih ringan daripada mencari yang halal. Tapi walaupun demikian, tanggung jawab kita kepada
istri dan anak itu tidak bisa lepas ya, dan itu akan ditanya terus menerus sampai akhir kiamat nanti. Jadi kalau ada istrinya masih belum baik, seseorang muslim itu yang ditanya adalah suaminya, Pak, oleh Allah. Kenapa istrimu begini kamu diamkan? Tapi kalau kita sudah mendidik ya, nah kita lepas tuh. Ya Allah, saya sudah mendidiknya sampai saya mau ajal tiba di rumah sakit misalnya, saya sudah ngingetin dia lagi, ngingetin tapi ndablek. Ya sudah, kalau itu berarti dia kafa bil mari isman ayudai mayyaun, bahwa dosalah seseorang itu apabila menyia-nyiakan keluarganya. Nah, termasuk nih Pak, banyak kan suami-suami yang misalnya bercerai kemudian punya anak, anaknya tidak diberikan hak-haknya, itu berdosa karena nggak ada bekas anak ya. Itu sampai kiamat anak itu tanggung jawab kita gitu. Nah, ini udah punya anak ditinggal, dia malah senang-senang dengan yang baru, nggak diurusin sekolahnya, nggak diurusin macam-macamnya. Wah, dosanya besar itu, karena tanggung jawab kita terhadap anak kita itu sampai kita meninggal ya tanggung jawab kita, Pak, bukan tanggung jawab istri kita, bukan. Tapi mamanya kan juga punya pekerjaan. Oh, enggak bisa, Pak, sekolah anak, baju anak, makan anak itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab istri kita. Kalau sudah menikah beda, sampai dengan sudah menikah lah. Kalau sudah menikah mah sebenarnya sudah bukan tanggung jawab kita lagi, cuma kalau mau ngasih itu anulah kebaikan tambahan gitu. Karena sampai dia mandiri itu tanggung jawab kita. Ya, kalau sekarang mungkin ya sampai dia bekerja lah gitu ya. Gitu. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab ayah ya. Nah, kalau dalam keluarga misalnya istri kerja, suami kerja, kemudian bagaimana tuh Pak Ustaz? Ya kalau istrinya ridho nggak masalah. Toh suaminya juga ridho istrinya kerja kan? Gitu. Itu dibicarakan saja. Gitu. Tapi kalau sudah ditinggal, itu kan berarti sudah ada pembicaraan. Ini banyak juga kan yang begitu, Pak. Ditinggal, anaknya tidak dididik, tidak diberikan tanggung jawab. Nah, ini yang repot. Nah, ini kerusakan yang sehingga apa? Tanggung jawab kita seperti kata Imam Ghazali ini tidak sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Islam sebenarnya sudah memberikan tuntunan kan. Ketika kita sudah menikah, maka kita mencoba untuk mendidik istri kita gitu. Ya, bahkan di dalam hadis-hadis itu, Pak, kalau kita bangun malam ya, itu ada hadisnya itu rahimallahu man aiqadha fil lail. Kemudian Allah akan merahmati seseorang yang dia bangun pada malam hari, kemudian dia sholat, dan dia kemudian wa aiqadha zaujatahu, membangunkan istrinya juga untuk sholat. Kalau sudah punya anak, bangunkan anaknya untuk sholat ya. Walaupun mungkin ya anak nggak bangun, tapi kita bangunkan, ada proses membangunkan ya, sekali dua kali nggak bangun, lama-lama kan bangun juga ya. Nah, ini yang barangkali mungkin banyak keluarga-keluarga muslim yang tidak lakukan, padahal anak-anak itu kalau kita kita latih dari kecil, misalnya bangun jam 4 lah paling enggak ya, jam 4 kan masih dapat tuh tahajud, Pak. Walaupun sekarang
Kalau sekarang masih bisa ya, tapi kadang-kadang kita subuh jam 4 juga ada ya. Bulan apa itu? Itu ada tuh subuhnya tuh jam 4 lewat 5 gitu. Nah itu berarti ya bangunnya 3:30 lah paling enggak gitu. Jadi kalau dibangunkan misalnya dari kecil ya 3:30 itu, saya kira anak-anak itu bisa lah ya. Gitu. Ini kadang-kadang memang yang salah kita juga, kita bangun anak kita nggak dibangunin gitu. Akhirnya ya kita tidak menjaga keluarga kita dari api neraka. Nah ini wa kadzalika itadzari Ibrahim bin Adham rahimallahu qala la agharu maratan bi nafsi wala hajata li fihinna ay minal qiyami bihaqqihinna wa tasunihinna wa imta'ihinna wa ana ajizun bi anhu. Kata Ibrahim bin Adham ini kan, Ibrahim bin Adham itu seorang sufi besar ya, seorang sufi, dan beliau itu keturunan kerajaan sebenarnya. Jadi beliau menjadi sufi itu karena suatu hari bermimpi gitu, bermimpi, saya lupa mimpinya, dia melihat kambing di atas istananya kalau nggak salah. Ya. Kemudian ada percakapan gitu. Kenapa kamu ada di atas istana? Gimana caranya? Gitu kan. Akhirnya ada percakapan yang intinya bahwa kamu tidak akan sampai kepada Allah kalau kamu berada di istana. Gitu. Begitu bangun, dia kabur dari istana, dia ganti pakaian jadi orang biasa dan akhirnya itu menjadi seorang sufi. Dia katakan bahwa saya ini nggak bisa gitu, saya nggak bisa mendidik istri, saya nggak bisa memberikan hak-hak istri, bersabar terhadap istri, maka saya putuskan saya tidak menikah. Itu salah satu alasannya, saya tidak menikah karena saya tidak mampu memberikan hak-hak istri. Hak istri kan bukan hanya hak nafkah batin, lahir Pak ya, tapi juga mendidik mereka, kemudian sabar terhadap akhlak mereka. Sehingga kalau sekarang ribut tentang KDRT, sebenarnya Islam dari dulu sudah menyatakan bahwa sebaik-baik seseorang adalah yang paling baik ya kepada keluarganya, kepada istrinya. Jadi sebenarnya dalam Islam nggak mungkin ada KDRT. Kenapa? Karena memang itu sangat dicela oleh Rasulullah, KDRT itu ya. Jadi nggak pernah Rasul itu menyakiti istrinya dengan, ketika istrinya protes tentang, ya namanya istri kan sama saja ya, walaupun istri Rasul gitu. Rasul cuma mengatakan berdasarkan wahyu ya kan gitu. Tapi ya karena istri Rasul, pendidikan Rasul, maka tidak ada satupun yang kemudian setelah dinasihati ya kemudian ngeyel gitu ya. Nah ini kerusakan yang kedua Pak. Kerusakan yang terakhir, yang ketiga, jadi menikah akan memberikan dampak buruk kepada seseorang, ayakunal ahlu wal waladu syaghilan an lillahi ta'ala wa jadiban lahu ila talabid dunya wa husni tadbiril ma'isha lil auladi bi kasrati jam'il mali wa idkharihi lahum. Yakni yang ketiga ini ya, adanya keluarga, anak-anak menjadikan ia sibuk. Orang yang menikah itu sibuk untuk apa? Untuk mengingat Allah. Jadi ya kalau yang pertama tadi mencari yang halal, yang kedua tadi mendidik, bersabar terhadap perempuan, terhadap istri, yang ketiga Pak, sebab menikah adalah menyebabkan orang tidak memiliki kesempatan untuk berzikir secara khusyuk kepada Allah karena kesibukannya mencari harta.
ya, thalabid dunya wa husni tadbiril ma'isyah, dan memperbaiki ma'isyah, ya, kehidupan gitu, lil auladi, untuk anak-anak, bi kasrati jam'il mal, karena ya mengumpulkan banyak harta gitu, sehingga ya lupa tadarus, lupa ngaji, lupa macam-macam karena sibuk. Nah ini coba kalau dia nggak nikah misalnya, kalau nggak nikah kan nggak akan tuh dia memikirkan misalnya, wah ini harus bayaran sekolah anak saya harus yang terbaik, pendidikannya harus terbaik. Akhirnya apa? Dia mikirin itu semua. Karena mikirin itu semua, dia disibukkan waktunya. Ya ini kan pendekatannya memang sufi Pak ya, karena berat sufi itu. Kalau pendekatannya kita yang normal biasa, insya Allah tidak seberat inilah. Minimal sholat 5 waktu kita tidak tinggal, gitu kan? Gitu. Tapi bagi para sufi kan kadang-kadang dia nggak tahajud aja merasanya berdosa. Gitu. Dia nggak baca Quran, nggak khatam misalnya, makasih, dalam beberapa waktu, itu kan juga merasa berdosa. Gitu Pak. Jadi ini adalah merupakan satu konsekuensi dari menikah, ya. Fa inna mula'abatan suamu anis wal im'ani fit tamattu bihina, ya. Kemudian terlalu mendalam untuk bermula'abah, bermain-main. Artinya bermain-main di sini bukan main-main dalam konteks negatif sebenarnya. Main-main dengan istri misalnya, ya. Main-main itu apa ya Pak maksudnya? Bermesra-mesraan, bercanda gitu. Nah, itu juga melengahkan hati dari ingat kepada Allah gitu. Ya. Ya walaupun dalam konteks ini kita bisa kritisi ya Pak. Karena dalam Islam itu kan kita sebenarnya diajarkan oleh Rasul, bahkan ketika hubungan suami istri pun kita kan diajarkan untuk mengingat Allah. Iya Pak ya? Iya. Kan kita diajar doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan, ya kan? Itu kan walaupun kita hubungan suami istri, tapi kita ingat Allah gitu. Jadi, tapi bagi perspektif sufi mungkin itu saja nggak cukup gitu. Kalau terlalu banyak kita, apalagi kalau istrinya lebih dari satu kan, wah itu terlalu banyak ini gitu kan, menghabiskan waktu untuk berzikir, untuk mengingat Allah, kemudian istighol anillah, menyibukkan diri sehingga lupa kepada Allah. Nah, jadi dari sini tampak Pak ya, kalau dari secara dalil kan kemarin itu kita sudah bahas tuh, yang lebih kuat adalah dalil orang itu untuk menikah, dalilnya sahih, ada di Quran, daripada tidak menikah ya. Nah, tapi dari segi manfaat dan madorotnya tadi kita sudah lihat. Manfaatnya pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, bahwa dengan menikah kita mengikuti anjuran Rasul untuk supaya memperbanyak umat. Kan umat nggak mungkin banyak tanpa pernikahan. Kemudian menenangkan diri, bisa terjaga, ya kan, dari godaan-godaan setan. Dan yang kita lakukan untuk mengurus keluarga kita itu adalah merupakan pahala. Tapi tadi dampak buruknya kita juga lihat ya Pak ya. Misalnya tadi cenderung banyak, kata Al-Ghazali, orang yang tidak mampu memelihara diri dari yang halal. Yang kedua,
tidak sabar mendidik istri dan anak, ya kan. Yang ketiga, dengan menikah ini banyak yang orang kemudian disibukkan dengan perkara dunia dan akhirnya dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang dia ingin memenuhi yang terbaik untuk anaknya, yang terbaik untuk istrinya, dan untuk itu maka dia bekerja siang malam gitu kan, sehingga akhirnya ya tadarusnya tidak istiqomah gitu, tahajudnya ketinggal, walaupun mungkin sholat 5 waktunya masih dijalankan, apalagi kalau sholat 5 waktunya juga tercecer gitu, gara-gara menikah. Nah yang lebih bahaya lagi, sudah nggak menikah sholatnya juga tercecer, kan gawat. Ya. Nggak nikah, nggak punya istri, nggak punya anak, tadarus nggak baca Al-Quran, ya kan? Nggak pernah tadarus gitu. Sholatnya boro-boro sholat malam, subuhnya kesiangan dulu misalnya gitu kan. Nah ini gawat kalau yang seperti ini nih. Iya. Baik, saya kira ini Pak ya, sebagai pengantar, monggo kalau ada yang mau didiskusikan, ditambahkan, ditanyakan, ya saya persilahkan. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan haram dan halal ini Pak Ustaz. Halal mana ya? Kan ada ayat menyebutkan janganlah engkau mengharamkan yang halal dan menghalalkan dan yang haram. Ini ada nggak pembenarannya Pak Ustaz? Tadi kan seorang anak dihisap, dia nggak tahu hasilnya dari mana orang tuanya. Begitu juga misalkan satu masjid mengadakan satu event, entah dia event maulid, entah event apa, masuk Idul Fitri, Idul Adha segala. Nah ini misalkan dia menggunakan fasilitas kantor tadi Pak Ustadz, dari waktunya digunakan untuk ngetik, bikin proposal segala macam di kantor, waktunya aja udah ngambil waktu dari kantor. Terus tadi kertasnya ini segala macam itu dari kantor gitu. Tapi untuk kegiatan sosial ya? Nah, untuk masjid, apakah kita ini umat di masjid ini ikut nanti dipertanyakan, dihisap juga seperti yang tadi anak kecil nggak tahu nih, totonya dia dihisap ini ininya dari mana gitu loh. Yeah. Jadi itu apakah ada pembenaran, artinya kan banyak orang ada pembenaran secara akal aja, agama itu secara akal. Oh yang penting kan ini untuk kebaikan gitu loh. Secara logika otaknya dia saking pinter dan kepinteran gitu loh Pak Ustadz. Nah itu kadang-kadang orang berpikir tidak melihat syariat tapi melihat logika pikirnya dia gitu. Baik, itu dijelaskan Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas ini pertanyaannya. Jadi tadi saya konteksnya keluarga, ini bukan keluarga memang gitu ya. Tapi untuk kepentingan masyarakat banyak ini, sehingga ya akhirnya tadi misalnya karena dia jadi ketua panitia masjid gitu ya, maka kemudian dia bikin proposal, terus kertasnya juga kertas kantor gitu. Ini bagaimana ini? Terus bagaimana juga dengan jamaah yang datang? Kan acara berhasil karena dia, tapi cara dia itu nggak bagus gitu. Sudah menghabiskan waktu kantor, pakai printer kantor, kertas kantor, tapi untuk kepentingan misalnya event maulid ya, event tahun baru Hijriah dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Memang ini tidak seburuk yang tadi Pak ya, tidak seburuk yang tadi saya kira, tapi idealnya memang tidak seperti itu gitu ya. Idealnya ya mungkin jam 4 selesai ngantor, barulah dia mengerjakan proposal.
Gitu. Idealnya sih seperti itu. Jadi kita husnuzon aja Pak, dia mau ngerjakannya. Sebenarnya gini Pak, kalaupun milik kantor, kalau kita izin nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting izin. Dan banyakannya nggak izin kan. Pak izin Pak nih untuk masjid saya pakai kertas kantor. Bahkan mungkin kalau pimpinannya baik, boleh nggak saya bikin profil? Oh, kalau kerjaan kamu udah selesai belum? Ya sudah, kalau sudah selesai kamu. Kalau itu seperti itu sebenarnya nggak masalah. Jadi nggak saklek-saklek amat. Karena kalau tidak ada volunteer seperti ini juga repot juga Pak. Masjid nggak makmur jadinya kan. Dakwah nggak berkembang gitu. Kalau gara-gara wah ini gawat ini, saya nanti dosa kalau jadi panitia, kan repot urusannya kalau gitu. Mas, nanti masjid nggak ada kegiatannya, semua orang pada nggak mau, ya kan? Nah, jadi ya tidak, kalau untuk kepentingan umum saya kira harus bilang lah ya, harus bilang ke pimpinan barangkali ya. Kecuali kalau pimpinannya jelas-jelas kayaknya dia emang nggak suka nih dakwah. Ya kalau begitu ya kita harus memilih di luar jam kantor untuk mengerjakannya. Tapi kalau pimpinannya kayaknya ini seneng nih dia ke masjid itu, pasti nih seneng nih. Ya kalau ada izin nggak masalah sebenarnya. Nanti kan pimpinan yang bertanggung jawab, nanti yang ditanya nanti gitu. Oh ini kita sudah izin. Ini masalahnya kalau tidak ada izin. Kita kena hisap itu kalau tidak ada izin. Kalau tidak ada izin, iyalah. Semua umat yang ada. Oh, kalau ini umatnya enggak lah, umat kan nggak tahu dia. Umat bagaimana nggak tahu. tadi anak kecil itu Pak? Iya, anak itu kan juga nggak tahu, dia bilang saya nggak tahu. Iya ya Bos. Iya. Baik. Tapi ya memang bagusnya izin supaya tahu. Tadi? Ya. Oh, udah isyraq ya. Baik, karena sudah syuruk buat sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Sehat selalu Pak ya. Ini udara lagi buruk ini. Jadi kemarin saya pikir itu mendung, tahunnya katanya polusi udara, bukan mendung. Masya Allah. Kita banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.